Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu lagi pada pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang gerakan pembaruan Islam di dunia. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pada bab selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian sudah pernah mendengar belum sih tentang kisah seorang tokoh yang mendukung teori masuknya Islam di Indonesia? Ada yang sudah pernah mendengar? Ya baik, kalau belum Ibu akan sedikit bercerita tentang tokoh tersebut, yaitu tokoh dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendukung teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah. Beliau pernah mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Beliau juga pernah mengatakan bahwa kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Sepanjang hidupnya, beliau juga dikenal sebagai ulama yang besar, yang gigih dalam membela Islam dan sangat tegas dalam akidah tanpa kompromi. Sudah jelas ya, tadi adalah sedikit cerita dari kisah Abdul Malik Karim Amrullah sebagai tokoh yang mendukung masuknya Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam dan jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis fase penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kalian untuk mengaktifkan kamera. Ayo yang belum diaktifkan kameranya, aktifkan dulu. Kalau sudah, Ibu minta kalian rapihkan baju kalian terlebih dahulu. Itu ada dasinya yang kurang rapi, rapihkan dulu. Kalau sudah, siapkan alat tulisnya ya. Sudah semua? Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati sebuah video. Sudah terlihat videonya? Kalau sudah, silahkan kalian amati video tersebut. Nanti kalian menyimpulkan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Sudah jelas ya? Ibu beri waktu 5 menit. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki aneka suku bangsa, adat istiadat, seni budaya, serta masyarakat yang lemah lembut tutur bahasa dan budi pekertinya. Indonesia juga kaya akan hasil sumber daya alam baik biotik maupun abiotik. Tanahnya subur ibarat negeri Zamrud Khatulistiwa. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya aspek sosial budaya, aspek agama atau kepercayaan, aspek perekonomian, serta aspek sosial dan politik. Kondisi sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hidup tersebar di seluruh tanah air yang memiliki berbagai macam ragam budaya. Keragaman tersebut terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku-suku tersebut merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Setiap suku diperoleh berdasarkan garis keturunan yang ditentukan dari tradisi, bahasa, budaya, dan kesamaan ideologi.
Perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan situs resmi Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Beberapa di antaranya adalah suku Jawa, Batak, Melayu, Sunda, Bugis, Betawi, Madura, Minahasa, Dayak, Asmat, dan lain sebagainya. Keberagaman suku-suku tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi agama atau kepercayaan. Indonesia yang kental akan budaya dari beragam daerahnya juga dikenal memiliki berbagai keyakinan yang sudah turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat. Agama asli itu sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum adanya penyebaran agama besar seperti Islam dan Kristen. Agama tersebut telah menyatu dengan penduduk hingga susah untuk dilepaskan. Di antara agama-agama tersebut adalah yang pertama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah agama yang telah dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, Kejawen. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Mereka tetap menjalankan agama primer yang dianut atau agama utama, menjalankan perintah dan larangannya, namun tetap melaksanakan lelaku sebagai seorang pribumi Jawa yang sangat taat dengan leluhurnya. Penganut Kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan ini bukanlah agama, meski memiliki beberapa lelaku yang menjadi ciri khas sebuah agama. Mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di daerah pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagian pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemundurannya. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh karena adanya upeti tersebut. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta pelatihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Ya, sudah cukup ya, sudah 5 menit. Sekarang Ibu meminta kepada Bayu untuk menyampaikan atau membacakan hasil dari menyimpulkan video tersebut. Silahkan kepada Bayu. Ya, terima kasih kepada Bayu. Jadi dalam video tersebut itu menceritakan tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam.
Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan abad ke-16 di Nusantara terjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam dan politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, di antaranya ada letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Yang selanjutnya ada jalur masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di wilayah Indonesia dan mereka melakukan perkawinan dengan pribumi yang ada di Indonesia. Ada 4 teori Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat atau India. Dalam teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar Gurajat yang datang dari Malaka kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia dan terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Pasai. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Abdul Malik Karim Amrullah yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat. Beliau berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebudayaan Islam Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya yaitu kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Yang keempat, ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam berkembang di Cina pada abad 618 sampai 905 Masehi pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina dibawa oleh Panglima Islam atau Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Umar bin Affan. Yang selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Coba, siapa yang bisa menyebutkan strategi apa saja yang dilakukan oleh para tokoh Islam di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan kepada Mbak Iza, apa saja strateginya? Iya, betul sekali. Strategi dakwah di Indonesia itu ada 6. Yang pertama, perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Kalau menurut Mbak Ifah, strategi dakwah melalui perdagangan itu gimana ya? Iya, betul. Jadi pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab. Mereka melakukan perdagangan sekaligus melakukan dakwah Islami kepada para penduduk pribumi. Yang selanjutnya ada perkawinan. Coba menurut Mbak Nur itu bagaimana sih strategi dakwah melalui perkawinan?
Iya, betul sekali. Jadi, pada zaman dahulu, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia, mereka itu melakukan sering berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Maka, tidak jarang dari mereka berkelanjutan ke perkawinan. Contohnya yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang menikahi seorang Nyai Manila. Yang ketiga yaitu ada politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap atau berkesinambungan antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya. Jika sang raja masuk ke Islam, maka rakyatnya juga akan masuk ke Islam. Contohnya pada kerajaan di Maluku dan Sulawesi. Yang keempat ada pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan ini berupa pesantren. Di antara lembaga pendidikan pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Yang kelima ada kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan gamelan atau wayang. Telah kita ketahui bahwa wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan Islam. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Yang keenam atau yang terakhir ada tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran Islam yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang selanjutnya ada fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku sejarah peradaban Islam, sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah, bahwa ada 3 fase proses islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk mencari fase proses islamisasi menurut Hasan Mu'arif Ambari. Kalian bisa mencarinya di Google Book atau jurnal atau di buku lainnya. Lalu kalian catat di buku kalian. Nanti Ibu akan panggil salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil temuan kalian. Sudah jelas ya? Ibu beri waktu 5 menit. Sudah cukup ya? Sudah 5 menit? Kepada Mbak Iza, silakan untuk membacakan hasil temuannya. Salah satu saja, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Iza. Yang selanjutnya kepada Mbak Iva, silakan bacakan hasil temuan kamu. Salah satu saja, selain dari yang dibacakan oleh Mbak Iza. Ya, terima kasih kepada Mbak Iva. Yang selanjutnya atau yang ketiga kepada Mbak Nur, silahkan bacakan hasil temuan kamu selain yang sudah dibacakan oleh Mbak Iza dan Mbak Iva. Silahkan. Ya, baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Jadi, fase penyebaran Islam di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari itu ada 3. Yang pertama, fase kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13. Yang kedua, ada fase terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Yang ketiga, ada fase pelembagaan Islam. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan dan menganut agama yang berbeda. Mereka juga sudah mengenal sistem politik dan pemerintahan. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Dalam menjalankan strategi dakwah, para ulama memiliki beberapa cara, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Lalu ada 3 fase penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya ada fase kehadiran pedagang muslim, yang kedua ada fase terbentuknya kerajaan, dan ada Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya?
Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang peran Wali Songo di Indonesia. Untuk tugas pekerjaan rumah, kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu buat lewat Google Form dan linknya sudah Ibu share di grup WA ya. Batas pengumpulannya sehari sebelum pertemuan minggu depan. Sudah jelas ya? Ya, baik. Dalam kondisi PPKM seperti ini, Ibu minta kalian untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.